Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan yang saya cintai lillahi ta'ala dimanapun antum berada, di tema kita kali ini kita akan bahas suatu tema yang penting yang sering kali kita lakukan. Bahkan di antara tema ini atau di antara hal ini adalah ada yang kita lakukan setiap hari, bahkan sehari lebih dari sekali. Dan ternyata tidak terasa jemaah sekalian kalau kita melakukan hal-hal yang berikut ini, ternyata semuanya bisa mendatangkan pahala. Sebab ini adalah perkara yang penting. Tema ini adalah berkenaan dengan masalah sunanul fitrah. Maknanya adalah sunnah-sunnah fitrah jemaah sekalian. Jadi sunanul fitrah. Apa makna sunanul fitrah jemaah sekalian? Sebagian ulama mendefinisikan sunanul fitrah, yang kalau bahasa terjemahnya adalah sunnah-sunnah fitrah, yaitu dengan ucapan berikutnya as-sunnatul qadimah allati ikhtarahal anbiya wattafaqat 'alaiha asy-syara'i' fa ka'annaha amrun jibilliyun futiru 'alaihi. Jadi maknanya adalah sunnah yang dahulu, sunnah yang sudah lama dilakukan dan dipilih oleh para nabi terdahulu jemaah sekalian, yang semua syariat sudah sepakat akan disyariatkannya. Semua syariat nabi-nabi terdahulu itu sudah sepakat akan adanya sunnah-sunnah ini, seperti itu. Dan seakan-akan kata ulama, ini adalah perkara fitrah, perkara perkara fitrah yang semua umat manusia dinalurikan untuk melakukannya. Jadi intinya jamaah sekalian, sunnah fitrah itu adalah perkara yang sebenarnya adalah memang sudah menjadi naluri manusia untuk melakukan hal-hal nanti yang akan kita sebutkan itu. Dan ternyata selain itu juga jemaah sekalian, ini adalah perkara yang telah dirutinkan oleh para nabi terdahulu serta disyariatkan di dalam ajaran-ajaran nabi terdahulu. Itu makna dari sunanul fitrah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah dari sunanul fitrah berikut ini nanti kita akan jelaskan bahwasannya adalah dengan kita menetapkan sunanul fitrah, maka ini ternyata juga akan mendapatkan hikmah dan juga faedah duniawi. Di antaranya adalah memperbaiki penampilan, membersihkan badan dan menghilangkan menghilangkan kotoran-kotoran dari diri kita, serta mengharmoniskan hubungan antara kita dengan manusia yang selalu kita bergaul dengan mereka. Baik, kita akan bahas sama sekalian. Saya bacakan satu hadis Nabi saja yang mulia yang menjelaskan tentang sunanul fitrah tersebut. Jadi hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dari istri Nabi yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asrun minal fitrati." Nabi bersabda ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Ingat, kalau disebut fitrah ini adalah perkara yang merupakan sunnahnya para nabi terdahulu, yang juga Nabi syariatkan kepada umat-umatnya terdahulu. Enggak cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi Nabi bersabda ada asrun minal fitrah, ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Yang pertama adalah qassus syaribi, yaitu memangkas kumis atau memotong kumis. Jemaah sekalian, tidak terasa bahwasannya kalau kita memotong kumis itu akan menjadi pahala jemaah sekalian. Yang penting tinggal niat kita. Karena pada hakikatnya ini adalah perkara yang menjadi naluri bagi kita semua. Dalam katanya adalah perkara yang merupakan kebiasaan dan aktivitas kita dalam waktu tertentu gitu ya. Makanya akan menjadi pahala bagi kita kalau kita nyukur kumis, kita rapikan kumis gitu ya, baik kita sisakan atau kita habiskan kumisnya dengan niat karena Allah, maka saat itu menjadikan pahala jemaah sekalian bagi kita. Seperti itu. Maka butuh niat karena ini adalah perkara yang disunnahkan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian adalah wa i'fa'ul lihyati, yaitu dan membiarkan jenggot tumbuh. Nah, memang sunnahnya jenggot itu ditumbuhkan. Sunnahnya adalah ketika jenggot itu tumbuh, itu kita biarkan begitu saja jemaah sekalian. Dan lawan kata dari i'fa'ul lihyah adalah halqul lihyah, itu menghabiskan jenggot. Jadi laki-laki yang telah Allah ciptakan dalam keadaan memiliki jenggot, jangan kita habiskan jenggotnya jemaah sekalian. Jadi kita memang dibiarkan untuk tumbuh, bagi yang tumbuh. Namun kalau ada laki-laki yang tidak tumbuh jenggotnya, maka tidak perlu dipaksakan untuk menumbuhkan jenggotnya, tidak perlu gitu ya. Tapi yang sudah Allah takdirkan
dia tumbuh jenggotnya maka dia harus memeliharanya. Ya, seperti itu. I'fa'ul lihyah maknanya adalah membiarkan jenggot itu tumbuh ya. Jadi tidak dihabiskan jemaah sekalian. Ya, nggak apa-apa, biarkan saja. Ketika kita melaksanakan sunnah yang mulia ini kita disebut sebagai kambing, nggak masalah. Justru itu akan menambah pahala yang besar bagi kita kalau kita bersabar. Ditambah lagi kalau bersabar, kalau kita menasihati teman kita, saudara kita yang memang sedang keliru jemaah sekalian, yaitu menghina orang yang yang melaksanakan perintah dari Nabi SAW ini dengan julukan kambing atau kemudian disebut embe gitu, dan nggak usah kita merasa kecil hati, tidak demikian. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sudah ikhlas, maka sudah ditulis pahala bagi kita. Pahala kesabaran ditambah lagi. Pahala kita mengingatkan saudara kita, terserah dia mau menerima atau tidak, yang penting kita sudah mendapatkan tambahan pahala. Karena jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk memelihara jenggot dan tidak menghabiskannya. Di antaranya adalah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lainnya, jamaah sekalian, juzus syawariba. Jadi rapikanlah dan potonglah kumis. Jadi terserah kumis itu mau dirapikan dengan aja, mungkin kita sisakan sedikit atau kita habiskan, nggak apa-apa, yang penting kumis itu dipotong, tidak dibiarkan tumbuh ya seperti Pak Raden itu jamaah sekalian, tidak rapi gitu ya, tidak demikian. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ya, ada lagi kontes kumis gitu ya, kontes kumis panjang-panjangan sambil ini tidak benar, ini bukan bagian dari Islam jamaah sekalian. Ya. Jadi Nabi bersabda, juzus syawariba wa arkhul liha. Ya, wa arkhul liha maksudnya adalah biarkanlah jenggot tumbuh. Biarkan jenggot itu tumbuh, jangan dihabiskan. Jadi jangan seperti kita sebagai kaum laki-laki yang tumbuh jenggot, kita kemudian kita bersihkan dengan dalih supaya bersih, supaya rapi. Ini keliru ya Mas kalian. Rapinya kita adalah rapinya kita justru dalam pandangan Islam adalah bukan kita menghabiskan jenggot, bukan. Ya. Yang demikian itu justru kita malah menyerupakan diri kita atau menyerupai kaum perempuan. Jadi mirip dengan kaum perempuan. Ya, seperti itu ya Mas kalian. Kemudian Nabi juga bersabda, khaliful majus. Ya, khaliful majus artinya adalah tampillah beda dengan orang-orang Majusi. Karena memang kebiasaan Majusi itu kebalikan dari umat Islam ya Mas kalian. Itu orang Majusi itu ya, mereka memelihara kumis, gitu ya. Kemudian jenggotnya itu dihabiskan. Jadi intinya ya Mas kalian, kita dilarang untuk menyerupai ya, atau bertasabuh dengan orang-orang Majusi dan musyrik. Kemudian jemaah sekalian, perkara fitrah yang ketiga adalah siwakan. Siwakan ini maknanya adalah kalau di zaman Nabi adalah membersihkan gigi dari kotoran-kotoran sisa makanan dan juga dari menghilangkan bau mulut dengan menggunakan kayu arok namanya, kayu yang digigit-gigit itunya. Ya, batangnya itu batang kecilnya maksud saya. Digigit-gigit ya rantingnya. Habis itu menghasilkan seperti sikat gitu tadi. Jadi inti dari siwak jamaah sekalian adalah bukan dilihat dari, nggak harus kita menggunakan kayu seperti halnya zaman Nabi. Itu memang sunnah. Dan kita tidak boleh mencela kepada orang yang melakukan itu, tidak boleh. Dan itu adalah sunnah. Tapi inti dari siwak itu adalah membersihkan gigi dan mulut itu ya, agar bersih ya dari sisa makanan dan juga bebas dari kotoran dan juga bau gitu ya. Dan kalau di zaman sekarang siwak ini adalah dengan menggunakan pasta gigi, sikat gigi dan pasta giginya. Ya, seperti itu. Bahkan sebagian ulama intinya menggunakan apa saja yang bisa membersihkan gigi itu. Baik dengan tangan bisa itu jamaah sekalian, gini pakai air gitu ya. Atau bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan bahan yang lain seperti baju kita sendiri digini-gini, itu nggak masalah. Yang penting kita tampil baik ya, tampil menarik ya, dengan adanya kita tidak terdapat sisa daripada kuning-kuning giginya, nauzubillah itu ya jemaah sekalian, ini tidak baik ya penampilan yang demikian. Jadi yang berikutnya adalah siwak. Ternyata siwak itu tidak hanya sekali lagi membersihkan gigi kita, merawat gigi kita supaya awet gitu ya. Namun ternyata ada yang faedah yang lebih besar daripada itu jemaah sekalian. Itu kita benar-benar bisa mendapatkan pahala dari Allah. Enggak terasa kalau kita siwakan terus gitu ya. Khususnya siwakan kalau kita mau sholat gitu ya. Kemudian kita mau wudu gitu ya. Maka saat itu Allah akan menulis pahala bagi kita. Jadi pahalanya sudah dapat ditulis oleh Allah, kemudian gigi kita sehat. Jadi sangat baik sekali. Makanya orang yang jarang siwakan atau jarang sikat gigi, atau jarang mengamalkan sunnah siwakan gitu ya, maka dia akan mengalami giginya itu sering sakit gitu ya, jemaah sekalian. Nah, kita tidak demikian. Nah, ketika kita sudah tahu siwakan itu disunnahkan, yang
utama ya jemaah sekalian, paling utama siwak ini adalah ketika mau sholat gitu ya, mau wudhu atau mau sholat gitu ya. Maka saat itu ketika sholat sehari itu 5 kali, maka kita usahakan siwakan itu 5 kali ya mas sekalian. Siwakan itu 5 kali. Kemudian yang berikutnya wastinsyaqul ma, dan menghirup air ke hidung. Ini juga termasuk perkara fitrah. Jadi kita menghirup air ke hidung dengan tujuan adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di hidung kita. Ini adalah termasuk sunnah ya. Khususnya ini adalah ketika berwudu dan selain wudu. Ya, demikian adalah termasuk perkara sunnah tambahan gitu ya, yang bisa kita dapatkan pahalanya dengan seperti itu saja. Kemudian yang berikutnya waqassul azfar, yaitu memotong kuku-kuku. Ya, jangan sampai kita malah membiarkan kuku-kuku itu jamaah sekalian dalam keadaan panjang-panjang gitu ya. Ada lagi orang yang memiliki kuku dan itu termasuk mungkin jijik itu ya tentunya. Bahkan ada yang difoto kukunya panjang, karena panjangnya kuku itu sampai dikasih plastik, kasih wadah gitu ya, untuk bisa mewadahi kukunya begitu panjang. Ini adalah bukan bagian dari Islam tentunya. Nah, bagaimana orang seperti ini bisa menjaga kebersihan sedangkan kukunya itu adalah kotor gitu ya. Jadi dalam syariat kita justru kuku itu dipotong gitu ya. Karena jemaah sekalian, hikmahnya memotong kuku tentu saja kita insya Allah sudah tahu semua. Karena kuku itu adalah, karena betapa banyak kotoran yang bersembunyi di balik kuku ini. Ya, ketika kita makan itu bisa menyebabkan masuk juga kotoran tersebut atau bakteri tersebut ke dalam perut kita, dan tentu saja akan menyakitkan kita berikutnya nanti. Nah, inilah hikmah Islam. Motong kuku tidak hanya aktivitas sehari-hari tapi ternyata berpahala. Yang penting niat ya mas sekalian ya. Yang penting kita niatkan untuk mendapatkan pahala dan melaksanakan sunnahnya Nabi dan para Nabi terdahulu. Kemudian berikutnya wa ghuslul barajim, yaitu membasuh lekukan-lekukan tubuh ya, yang merupakan tempat berkumpulnya kotoran-kotoran. Cuma sekalian bagian dari tubuh kita itu ada tempat-tempat yang tempat-tempat berkumpulnya kotoran-kotoran. Jadi seperti ini ya mas sekalian. Barajim itu seperti ini. Nih. Kalau di jari itu seperti ini nih tempat kotoran. Iya mas sekalian. Ini di sini. Ini kan lekukan gini. Termasuk juga di lekukan di sini nih, ya. Di mana di telinga kita gitu ya. Ini termasuk lekukan. Kemudian yang ada lekukan juga adalah di lutut kita. Nah, jemaah sekalian, ghuslul barajim ini kita gampang katakan adalah sebagai mandi gitu saja. Karena mandi itu adalah kita membersihkan seluruh tubuh kita. Ya, baik yang dilekukan itu maupun yang lainnya. Maka kalau seseorang mandi, rajin mandi itu niatnya karena Allah, dapat pahala. Kalau dia niatkan untuk ghuslul barajim dalam mereka menetapi sunnah Nabi dan para Nabi terdahulu, maka dia dapat pahala. Ya gitu ya, kita niatkan demikian. Yang berikutnya adalah natful ibti, yaitu mencabuti bulu ketiak. Kenapa disebut natfu? Ya karena memang sunnahnya bulu ketiak itu dicabutin, ya. Sunnah asalnya gitu ya. Kecuali bagi orang yang memang merasa sakit ya. Kalau sunnah pertama adalah tentu saja dicabut ya mas, dicabut gitu. Gitu ya. Kata orang itu kalau dicabut biar nggak terasa sakit, biar nggak berdarah, itu dalam keadaan dia sedang gerak gitu ya, sedang berkeringat gitu. Ya seperti kalau memang sudah biasa itu biasa aja mas sekalian. Namun bagi orang yang merasa kesakitan maka tidak mengapa bagi dia adalah dipotong atau dihabiskan dengan cara menggunakan pisau cukur gitu ya. Ini juga tidak mengapa. Sama-sama mendapatkan sunnah ya mas sekalian. Namun yang lebih utama tentu saja seperti yang sabdakan Nabi dengan kata-kata natfu, maknanya adalah mencabut. Yang berikutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah wahalqul la'anati, yaitu mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan ini juga termasuk sesuatu yang memang mendapatkan pahala jemaah sekalian. Ya, mendapatkan pahala. Dan halqul la'anati tentu saja ini tidak dengan dicabut. Kalau dicabut betapa sakitnya gitu ya. Jadi prakteknya adalah dengan menggunakan pisau cukur. Kalau bahasa Arab disebut musa gitu ya. Jadi dengan musa atau dengan pisau cukur. Dan masuk di dalam hal ini sebagian ulama menjelaskan masuk di dalam sunnahnya mencukur bulu kemaluan, yaitu mencukur bulu yang tumbuh di sekitar dubur jemaah sekalian. Bulu yang tumbuh di sekitar dubur. Jadi karena bulu yang tumbuh di sekitar dubur itu juga dekat dengan bulu kemaluan, maka hukumnya sama seperti mencukur bulu kemaluan. Jadi seperti itu, disunnahkan juga demikian. Kemudian dan yang terakhir adalah belum yang terakhir.
Yang ke-9 maaf ya. Wantiqasul ma, dan mengurangi air. Makna mengurangi air di sini maksudnya adalah istinja. Ya, maknanya adalah istinja. Jadi istinja itu cebok ya Mas kalian. Cebok dari buang air besar atau buang air kecil. Ini ternyata sunnah ya Mas kalian. Ternyata sunnah itu. Jadi kita sudah pelajari ya Mas kalian sebelumnya bahwasannya di antara sunnah-sunnah yang ada dalam buang hajat adalah istinja. Nah, kalau kita istinja dengan menggunakan air, maka saat itu bisa menjadi pahala bagi kita. Ditambah lagi kalau kita buang hajat itu, selain istinja kita menetapi adab-adabnya buang hajat ya Mas kalian yang begitu banyak, belasan adab gitu ya. Ternyata nggak terasa ya Mas kalian. Itu satu pekerjaan yang rutin kita lakukan itu bisa mendapatkan banyak sekali pahala. Tidak hanya satu tapi banyak sekali pahala. Jadi ternyata orang beriman itu bisa menghasilkan pahala dari setiap aktivitas dia sehari-hari. Yang penting dia niatkan ya Mas kalian. Dan yang terakhir adalah al-madmadatu yang ke-10 ya. Perkara fitrah yang ke-10 adalah al-madmadatu, yaitu berkumur-kumur. Ya, seperti itu ya Mas. Saya singkat bahwasanya atau saya saya ringkas ya. Atau kesimpulannya perkara fitrah itu ada berapa ya Mas kalian? Ada 10 ya. Ada 10 ya. Yang pertama adalah qasus syarib, yaitu merapikan kumis, kemudian membiarkan tumbuhnya jenggot, siwakan, kemudian istinsyaqul ma, yaitu menghirup air ke hidung, begitu juga memotong kuku, kemudian membasuh sela-sela tubuh atau bagian-bagian tubuh yang merupakan tempat berkumpulnya kotoran yang disebut barojim gitu ya, kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, kemudian istinja. Dan yang terakhir dalam hadis yang mulia ini adalah al-madmadatu, yaitu istinsyaq. Al-madmadatu itu maafnya, maknanya adalah apa? Maknanya adalah kumur ya, kumur. Namun di dalam hadis lain jemaah sekalian, itu ada tambahan lagi. Ya, dia itu ada tambahan lagi yang berbunyi al-khitan. Jadi kesimpulannya perkara fitrah itu tidak hanya ada 10 jemaah sekalian ya, tapi ada berapa? Ada 11. Wallahu a'lam bishawab. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, tentang masalah perkara fitrah, ada beberapa perkara fitrah yang ternyata telah dibatasi waktunya oleh syariat kita. Artinya batasan waktu ini adalah dalam rangka agar kita tidak lalai di dalam memotong bagian tubuh kita yang tumbuh ya dalam keadaan kotor seperti itu, agar kita tidak lalai seperti itu ya. Nah, akhirnya Nabi kita SAW pernah menyabdakan tentang hal ini jemaah sekalian dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Beliau berkata, waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassis syaribi wa taqlimil aghfari wa naqfil ibti wa halqil anati alla natruka aktsara min arba'ina lailatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan batasan waktu untuk kami ya, di dalam merapikan kumis atau memotong kumis, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak, yaitu agar kami tidak biarkan selama lebih dari 40 hari. Ya, itu tadi jamaah sekalian ada 4 ya. Jadi ada 4 perkara di dalam perkara-perkara fitrah yang kita usahakan rutin lakukan, tidak lebih dari 40 hari. Sebab apa jadinya 40 hari ini tidak dipotong, tidak motong kuku, tidak cukur bulu kemaluan, tidak merapikan kumis gitu ya, tidak mencabut bulu ketiak. Yang terjadi adalah ya sangat kotor sekali kita. Jadi seandainya semalas-malasnya orang, maka jangan ditinggalkan selama lebih dari 40 hari. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Semoga ini bermanfaat bagi anda dan juga bagi antum semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.